Halo semuanya teman-teman, selamat datang di Ruang Malam dan balik lagi di video alur cerita film. Setelah 1 bulan gua nggak upload video baru karena mager. Film yang mau gue ceritain kali ini adalah The Foreigner yang rilis di tahun 2017 kemarin. Dengan aktor favorit gue sebagai pemeran utamanya yaitu Jackie Chan yang berperan sebagai mantan pasukan elit yang memburu teroris bom yang merenggut nyawa putrinya. Film ini punya masalah yang cukup kompleks dan serius, beda dengan film-film Jackie Chan yang lain dan bikin bingung tentunya. Jadi mudah-mudahan alur yang gue bawain kali ini nggak bikin kalian tambah bingung lagi. Dan disclaimer dulu, film ini punya unsur politik yang cukup dalam dan gue sendiri nggak terlalu paham tentang apa itu politik. Jadi gue jelasin sesuai dengan yang gue tahu dari film ini. Kalau kalian merasa lebih paham tentang masalah politik dan merasa rangkuman gue masih kurang atau bahkan salah, kalian bisa diskusi di kolom komentar di bawah. Enjoy! Scene diawali dengan seorang ayah yang menjemput putrinya pulang dari sekolah. Mereka berdua lalu bergegas menuju ke toko pakaian yang ditunjukkan oleh putrinya. Karena dia ingin membeli gaun yang stoknya hanya tinggal 2. Jadi dia menyuruh bapaknya ini untuk cepat-cepat ke toko gitu. Nah, sesampainya di depan toko tersebut, karena si cewek ini melihat sudah banyak orang yang masuk ke dalam toko dan takut kehabisan gaunnya, jadi dia buru-buru untuk turun sendiri dan masuk ke dalam toko. Bahkan sampai menyenggol salah satu mas-mas racing dan kuncinya sampai terjatuh. Lalu si bapaknya ini sibuk mencari tempat parkir untuk mobilnya dan menemukan suatu tempat kosong. Tapi sialnya terjadi tabrakan kecil dengan seseorang yang juga berebut tempat parkir dengannya. Jadi hampir saja baku pukul dengan orang tersebut. Tiba-tiba ada bom meledak di dekat mereka. Untungnya si bapak ini masih hidup meskipun terluka cukup banyak di wajahnya dan spontan langsung mengecek keadaan putrinya yang ada di dalam toko. Karena posisi bomnya ini kebetulan dekat juga dengan toko pakaian yang dibeli putrinya. Lalu scene berpindah ke sebuah kantor berita, di mana ada salah satu wartawan pria yang bernama Ian Wood mendapatkan telepon dari orang misterius mengatakan bahwa yang meledakkan bom adalah Authentic Aira. Aira sendiri adalah singkatan dari Irish Republican Army atau pasukan Irlandia. Penelpon lalu menyebutkan satu kode, yaitu Phoenix. Authentic Aira ini mengatakan sasaran bom selanjutnya adalah Bank Inggris. Mereka mengancam akan terus meledakkan bom kalau pihak Inggris tetap mendukung pendudukan Irlandia Utara di Inggris. Jadi Ian Wood tadi langsung melapor ke atasannya dan atasannya langsung menyuruh semua bawahannya saat itu juga mencari tahu tentang apa itu Authentic Aira. Lalu si Ian Wood langsung pergi ke lokasi pengeboman untuk mendapatkan dokumentasi di sana. Banyak orang yang terluka dan meninggal dunia. Bapak yang mengantar putrinya tadi juga ada di sana dengan memeluk tubuh putrinya yang sudah tidak bernyawa. Scene berpindah ke apartemen pria-pria yang cukup mencurigakan. Mereka sedang menyaksikan berita pengeboman yang baru saja terjadi di televisi. Lalu datang seorang pria yang tiba-tiba nanyain berapa korbannya. Dijawab sama salah satu rekannya, 12 meninggal dan banyak yang terluka. Pria yang lainnya ini menyarankan untuk pindah dari apartemen itu, tapi ditolak oleh bosnya karena pengawasan ke orang Irlandia pasti diperketat. Sepertinya pria-pria ini adalah pelaku pengeboman atau Authentic Aira. Scene berganti ke tempat om yang sedang ngopi bersama seorang wanita. Si wanita yang ngopi bersama si om ini memanggil om tersebut dengan sebutan wakil menteri yang namanya Liam Hennessy. Si Liam ini mengecek HP-nya, ada banyak telepon tidak terjawab dan SMS dari Mary istrinya mengabari bahwa ada pengeboman bank oleh Authentic Aira. Liam langsung menelpon balik Mary, lalu Mary bertanya kemana saja si Liam. Seperti biasa si om cuma menjawab dia sedang meeting dan sibuk sekali dan tidak bisa diganggu gitu. Scene berpindah ke restoran Cina milik bapak yang kehilangan putrinya saat pengeboman kemarin. Bapak ini bernama Quan Min. Dia cuma bisa murung dan sedih karena kehilangan anak satu-satunya dan paling berharga tentunya. Di sisi lain, Liam si wakil menteri akhirnya bertugas kembali, mendapatkan tugas dari atasannya si Catherine Davis untuk mengurus kasus pengeboman Aira ini. Liam takut kalau teror ini akan membuat konflik lagi, berantem lagi nih antara Irlandia dan Inggris. Jadi Liam mengatakan kepada Catherine, dia ingin menggunakan orang-orang bawahannya untuk membereskan Authentic Aira. Meskipun kata Catherine cukup beresiko karena Liam sendiri adalah mantan anggota Aira. Tapi akhirnya yaudah kata Catherine, gua pantau dulu. Kembali lagi ke restoran Cina tadi, yang kali ini didatangi oleh polisi yang ingin bertemu Bapak Quan. Mereka ingin mengembalikan beberapa barang yang mungkin milik putrinya di TKP. Quan bertanya pada polisi tersebut siapa pelaku pengeboman kemarin, tapi tentu saja mereka menjawab belum tahu. Mereka menghibur Quan dengan mengatakan pasti akan mencari tahu dan menghukum si pelakunya. Di sisi lain, Liam akhirnya mengadakan pertemuan dengan beberapa petinggi membahas tentang teror Authentic Aira ini. Apakah teroris ini merupakan bagian dari Aira atau merupakan organisasi baru di luar Aira? Liam mengatakan pihak Inggris menganalisa semteksnya atau bahan bomnya berasal dari gudang mereka. Kode yang mereka katakan sebelumnya, yaitu Phoenix, juga merupakan kode rahasia mereka. Jadi bisa disimpulkan bahwa Authentic Aira ini punya kenalan orang dalam. Atau bahkan kenalan mereka adalah salah satu orang yang ada di dalam ruangan tersebut. Liam kemudian memerintahkan mereka untuk mendata semua bahan senjata. Dan jika ada bahan yang hilang, mereka bisa melacak siapa saja yang terlibat. Scene berpindah ke kantor badan anti-teroris.
Komandan Bromley dan salah satu bawahannya sedang menganalisa dan mendapatkan rekaman CCTV yang menduga pelaku pengeboman adalah pria bermotor yang disenggol oleh putrinya Kwan di toko pakaian kemarin. Di tengah obrolan, resepsionis depan menelpon bahwa sudah 5 hari ada pria Cina yang datang terus-menerus dan ingin bertemu dengan Komandan Bromley, yaitu Kwan. Dia memaksa terus menunggunya kalau tidak ditemui, jadi terpaksa Komandan Bromley ini akhirnya menemui si Kwan. Kwan masih belum menyerah menanyakan siapa pelakunya, dan karena Komandan Bromley ini juga masih menyelidiki dan belum tahu, dia menjawab tidak tahu meskipun disuap oleh Kwan. Karena tidak mendapat apa-apa, akhirnya Kwan pergi dengan tangan kosong. Di rumahnya, Kwan melakukan investigasi sendiri tentang apa itu Aira, punya hubungan apa dengan autentik Aira, dan lain-lain. Sampai dia tidak sengaja mendengar wawancara Liam di TV. Kwan akhirnya tahu bahwa Liam adalah mantan penasihat politik Irlandia dan anggota Aira. Meskipun di TV Liam mengatakan bahwa Aira tidak terlibat dengan teror pengeboman, Kwan tetap memutuskan untuk bertanya sendiri dan menemui Liam. Keesokan harinya, Kwan menelpon Liam lewat jalur kantor, bertanya siapa saja nama orang yang membunuh putrinya. Liam menjawab tidak tahu, tapi Kwan menganggap Liam ini menyembunyikan pelaku karena dia mantan anggota Aira. Jadi Kwan terus bertanya siapa yang tahu atau yang bisa dihubungi. Tapi Liam juga terus menjawab tidak tahu, akhirnya telepon ditutup tanpa hasil. Kwan sangat depresi dan memutuskan untuk bergerak lebih jauh. Akhirnya restoran diberikan sepenuhnya kepada partnernya, Lem, dan dia pergi. Kwan kemudian membeli barang-barang yang bisa dia gunakan untuk rencananya mencari pembunuh putrinya. Dia mengubah mobilnya, merusak HP-nya supaya tidak dilacak, lalu pergi ke Irlandia dan menyewa kamar di sana. Kwan kemudian pergi langsung ke kantor menteri untuk menemui wakil menteri Liam secara langsung. Dan meskipun hampir diusir, untungnya Liam muncul dan bersedia menemui Kwan secara langsung. Dan lagi-lagi Kwan bertanya tentang nama orang-orang yang melakukan aksi terorisme kemarin, karena menganggap Liam masih ada hubungan dengan Aira. Liam cuma menjawab dia sudah tidak ada hubungan dengan Aira selama 30 tahun. Tapi tetap saja Kwan menganggap Liam ini menyembunyikan pelaku, karena ya permainan orang-orang atas gitu ya. Setelah keluar dari kantor Liam dengan tidak mendapat apa-apa, Kwan pergi ke toilet kantor dan merakit bom kecil dengan barang-barang yang sudah dibelinya. Bom yang dirakit Kwan berhasil meledak dengan tujuan memberi peringatan kepada Liam. Gua bisa nih nyakitin lu kalau lu nggak mau bocorin pelaku, intinya gitu. Lalu Kwan menelpon lagi menanyakan apakah Liam berubah pikiran dan ingin memberitahu nama pelaku setelah bom tadi meledak. Liam mulai marah dan memerintahkan bawahannya untuk menangkap Kwan saat itu juga. Di kamar penginapannya, Kwan menyiapkan bom-bom lainnya yang lebih canggih dengan bahan-bahan kimia untuk mengancam pejabat-pejabat di bawah Liam. Salah satu bom dia letakkan di tangki bensin mobil bawahan Liam yang bernama Mickey. Tapi sebelum meledak, mereka berhasil mengetahui bomnya. Mereka menemukan secari kertas dengan tulisan nama. Tujuannya lagi-lagi cuma untuk memberi peringatan kepada Liam agar dia memberikan nama-nama pelakunya. Setelah bawahan Liam menelusuri penginapan di sekitar Irlandia Utara, akhirnya mereka menemukan penginapan Kwan dan langsung bergerak untuk menangkapnya. 4 orang diperintahkan untuk menangkap Kwan, tapi dengan segala ilmu yang Kwan miliki, dia berhasil lolos dari 4 orang itu meskipun terluka. Liam kecewa dengan bawahannya yang gagal, meskipun mereka mengaku Kwan cukup lihai dan terlatih melompat ke sana kemari dan lolos gitu aja. Mary, istri Liam yang datang karena mendengar ada ribut-ribut, akhirnya disuruh untuk pindah ke desa karena takut diincar juga oleh Kwan. Liam kemudian memanggil keponakannya bernama Sean yang merupakan anggota pasukan khusus terlatih untuk membantunya menyelidiki kasus autentik Aira ini yang belum selesai. Liam menyuruh Sean untuk menemui Komandan Bromley dan membuat rencana tentang autentik Aira. Keesokan harinya, Kwan membuntuti Liam yang bertemu dengan selingkuhannya bernama Maggie. Kwan diam-diam mengambil foto Liam yang sedang ngeteh dengan Maggie, lalu mengirimkan foto itu ke Liam dengan maksud memaksanya untuk memberitahukan nama-nama pelaku. Tapi Liam sayangnya tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sendiri juga tidak tahu siapa pelakunya. Di sisi lain, Sean bertemu dengan Komandan Bromley. Awalnya Komandan Bromley ini tidak percaya kalau Aira tidak terlibat karena semtex peledak yang dipakai dan kode Phoenix adalah milik mereka. Sean menjawab kalau ada pihak Aira yang berkhianat dan dibantu oleh orang dalam, jadi mereka tahu kata sandinya Phoenix. Kemudian Sean membuat rencana dengan Komandan Bromley bahwa kodenya akan diberikan berbeda-beda tiap orang. Jadi kalau nantinya kode diberikan pelaku setelah pengeboman seperti kemarin, mereka bisa melacak kodenya milik siapa dan siapa orang dalam yang membantu autentik Aira. Sean berpindah ke penginapan desa tempat keluarga Liam mengungsi karena takut ancaman Kwan melibatkan keluarganya. Tapi entah bagaimana caranya, Kwan tahu kalau Liam pindah ke desa dan mengikutinya. Kwan menyiapkan rencana di sana, menyembunyikan mobilnya dan saat malam tiba, dia menanam dan meledakkan bom di gudang. Liam yang menganggap ini sudah tidak bisa diremehkan, meminta pasukan lebih banyak untuk menangkap Kwan. Mary yang tahu ada peringatan lagi dari Kwan, berencana untuk pindah menjauh dari Liam, karena menganggap yang diincar adalah Liam, bukan dirinya atau keluarganya. Jadi ya udah, lu yang dicari, ya lu yang di sini, gitu. Gua mah pergi aja gitu.
Scene berpindah ke tempat anggota Authentic Aira yang sedang merakit bom dengan bentuk baterai laptop. Mereka berencana untuk meledakkan bom di penerbangan yang tidak ada orang Irlandianya. Maggie, selingkuhan Liam, bertemu dengan Ian Wood, wartawan yang sebelumnya ditelepon oleh Authentic Aira. Maggie memperkenalkan dan mendekatkan diri ke Ian Wood dan merencanakan sesuatu. Keesokan harinya, Kwan meledakkan bom lagi di mobil Billy, bawahan Liam. Billy terluka berat dan dibawa ke rumah sakit. Liam menyuruh salah satu bawahannya untuk segera membawa istri dan anaknya ke hotel yang aman. Lalu pasukan yang diminta Liam langsung melakukan pencarian Kwan saat itu juga ke dalam hutan. Kwan yang seakan tahu mereka akan datang, memasang berbagai macam jebakan dan berhasil menjatuhkan banyak pasukan Liam di sana. Meskipun sempat terkena luka tembak di bahunya, dia berhasil memukul mundur pasukan Liam. Liam terlihat sangat kesal dan tidak tahu lagi bagaimana cara menangkap Kwan. Bawahannya akhirnya menyarankan untuk menyuruh Sean, keponakan Liam yang merupakan pasukan khusus terlatih untuk menangkap Kwan sendiri. Scene berpindah ke hotel tempat Mary diamankan. Lalu Sean datang menemui Mary dan ngopi. Tapi di tengah pengopian, Liam menelpon Sean untuk meminta bantuannya menangkap Kwan. Sean setuju dan akan terbang ke Irlandia besok pagi. Karena nggak jadi ngopi, Mary ngobrol sama Sean. Dia mengatakan sudah waktunya Sean untuk naik dan biarkan Liam jatuh. Mary ternyata benci dengan Liam karena Liam pernah mengabaikan kasus pembunuhan saudaranya. Meskipun mereka sudah tahu siapa pembunuhnya, tapi pembunuh saudara Mary hanya masuk penjara yang korup dan masih bisa melakukan apa saja. Dan Liam nggak bisa berbuat apa-apa karena takut posisinya terancam. Di sisi lain, Liam melakukan pencarian tentang Kwan. Akhirnya tahu bahwa Kwan adalah mantan pasukan terlatih yang paling berbakat. Keluarganya terbunuh oleh bajak laut saat menyeberang dari Laut Cina. Tinggal satu orang putrinya yang terbunuh juga saat pengeboman kemarin. Jadi dia sudah tidak punya siapa-siapa lagi. Liam kemudian kedatangan salah satu rekan politiknya, yaitu Hugh McGrath, yang ikut rapat saat membahas Authentic Aira kemarin. McGrath marah karena gudang senjatanya diperiksa dan ketahuan bahwa separuh semtex dan bahan peledak yang digunakan untuk pengeboman adalah milik McGrath. Dia menyalahkan Liam karena Liam sebenarnya juga terlibat dengan aksi Authentic Aira, tapi dia berlagak seperti memburu Authentic Aira dan menyelamatkan diri sendiri. Jadi karena itu McGrath marah. Tapi Liam mengatakan bahwa kesepakatan mereka hanyalah menyerang beberapa badan keuangan. Itu saja, tidak perlu membawa korban penduduk sipil yang berjatuhan. Jadi karena itu Liam juga ingin menangkap Authentic Aira karena melenceng dari rencana. McGrath memberi alasan bahwa dia juga tidak tahu siapa saja yang bergerak di lapangan dan siapa saja yang mengendalikannya. Karena agar informasi orang atas tidak bocor gitu ya saat pihak Authentic Aira ini tertangkap. Jadi karena sudah melenceng dari rencana dan membunuh banyak penduduk sipil, Liam menyuruh McGrath untuk membereskan kasus Authentic Aira dan menangkap orang-orang yang beraksi di lapangan agar tidak terlalu jauh. Malam harinya, Kwan menyusup ke ruangan Liam dengan membawa bom di badannya. Dia lagi-lagi bertanya tentang nama pelaku, tapi karena Liam juga tidak tahu, dia tidak bisa menjawabnya. Lalu Liam mengatakan bahwa dia punya rencana baru kepada Kwan, di mana mereka memberikan kode yang berbeda setiap orang, dan akan ketahuan siapa orang dalamnya ketika Authentic Aira memberikan kode rahasia setelah pengeboman. Kwan setuju untuk menunggu 24 jam lalu pergi. Di sisi lain, Komandan Bromley yang melakukan investigasi sudah mulai mendapatkan petunjuk pelaku dengan mengidentifikasi bekas luka di tangan pelaku. Scene berpindah ke Maggie yang baru saja turun dari sebuah bis, lalu menghampiri orang yang terlihat merupakan salah satu anggota Authentic Aira. Maggie juga ternyata merupakan anggota Authentic Aira. Tak lama setelah Maggie turun, bus yang ditumpanginya tadi meledak dan memakan banyak korban. Sean sampai ke tempat Liam dan mendengar kasus pengeboman baru, tapi dia tetap fokus untuk memburu Kwan di hutan sesuai permintaan Liam sebelumnya. Komandan Bromley kemudian menghubungi Liam setelah mendapatkan telepon dari Authentic Aira. Tapi Authentic Aira ternyata sudah tahu rencana kode mereka dan tidak memberikan kode rahasia. Bromley mencurigai Liam terlibat di dalamnya karena hanya Liam dan Sean yang tahu rencana baru mereka. Jadi Bromley menyuruh Liam untuk segera mencari tahu, atau kalau nggak berarti Liam orang dalamnya. Kemudian Catherine Davis, atasan Liam, menelpon dan memberitahu Liam untuk segera menangkap pelaku atau pihak Inggris akan mengambil tindakan lebih jauh. Belum juga hilang stres yang satu, bawahan Liam yang mengawasi istrinya di hotel datang, mengatakan bahwa Sean, keponakannya, ada di dalam kamar istrinya selama 2 jam. Lalu istrinya turun dan menelpon Hugh McGrath. Jadi ada sesuatu antara Mary dan McGrath. Di sisi lain, Komandan Bromley menunjukkan hasil investigasi mereka kepada para atasan. Dari hasil CCTV dan luka di tangan pelaku, mereka berhasil mengenali pelaku adalah Patrick O'Reilly. Kemudian dari beberapa hasil CCTV, Bromley berhasil mendapatkan nama-nama dari pelaku pengeboman Authentic Aira, termasuk juga Maggie dan temannya saat pengeboman bis, dan juga McGrath, salah satu rekan Liam. Bromley kemudian menghubungi Liam, bertanya di mana McGrath dan juga O'Reilly, karena masih menganggap Liam ini tahu dan terlibat. Liam mengaku tidak tahu tentang O'Reilly dan belum bertemu McGrath.
Tapi Bromley tahu Liam berbohong karena McGrath sudah dilacak bersama supir Liam sedang menuju ke rumahnya. Bromley menawarkan kepada Liam bahwa dia bisa menyelamatkan dirinya sendiri dengan meminta nama-nama pelaku kepada McGrath. Setelah bertemu dengan McGrath di ruangannya, Liam sudah tidak bisa mentolerir aksi autentik Ira yang tidak sesuai rencana Liam. Liam memaksa McGrath menulis nama-nama pelaku dan dia cukup kaget ada nama Maggie di sana, selingkuhan Liam. Liam baru tahu kalau Maggie selama ini bekerja di bawah McGrath. McGrath merasa marah kepada Liam karena dia seakan melindungi diri sendiri dan mengorbankan teman-teman Ira-nya. Tapi Liam tidak peduli karena menganggap McGrath sudah melenceng jauh dari rencana. Liam juga akhirnya tahu kalau istrinya juga ikut-ikutan membantu McGrath karena istrinya membenci Liam. Pikiran Liam sudah amburadul dan akhirnya membunuh McGrath. Scene berpindah ke Maggie yang sedang ngopi bersama Ian Wood. Rencana Maggie adalah menggunakan bom baterai laptop rakitan sebelumnya untuk dipasang ke laptop Ian dan akan meledak di dalam pesawat yang ditumpanginya dengan orang-orang Inggris. Liam yang sudah mendapatkan nama-nama pelaku dari McGrath mengirimkannya kepada Sean yang sedang mencari Kwan di hutan, siapa tahu berguna nantinya. Setelah Sean menemukan Kwan dan berkelahi, baku pukul di sana, Kwan menang dan menyandra Sean. Sean yang sudah tidak bisa apa-apa lagi memberikan nama-nama pelaku kepada Kwan. Kwan yang sudah mendapatkan nama dan lokasi pelaku-pelaku pengeboman akhirnya membebaskan Sean. Sean kemudian menemui Liam di ruangannya. Liam mengulik hubungan Sean dengan istrinya Mary dan akhirnya tahu kalau rencana kode rahasia yang hanya diketahui Sean, Liam, dan Komandan Bromley bocor ke telinga Mary melalui Sean. Lalu Mary melapor ke McGrath. Karena kecewa, Liam memberikan tugas terakhir kepada Sean untuk mengubur McGrath dan membunuh istrinya Mary. Keesokan harinya, rencana penyergapan anggota autentik Ira dimulai. Pasukan Bromley sudah ada di sekitar kediaman pelaku dan masih melakukan pemantauan. Kwan yang mendapat informasi dari Sean juga sudah bergerak, menyamar sebagai tukang gas. Di sisi lain, Ian Wood yang membawa bom di baterai laptopnya sudah masuk ke bandara dan menunggu pesawatnya terbang. Kembali ke pasukan Bromley yang sudah siap untuk bergerak, mereka harus menunda penyergapan karena Kwan sudah ada terlebih dahulu di depan ruangan mereka, menyamar sebagai tukang gas yang akan memperbaiki gas bocor di dalam. Karena tidak mau terlihat mencolok, terpaksa para pelaku harus mengizinkan Kwan masuk dan menutupi peralatan mereka. Kelompok autentik Ira ini sangat berhati-hati dan meminta izin untuk memeriksa tas Kwan. Setelah tahu penyamarannya terbongkar, akhirnya Kwan ini baku pukul dengan kelima pelaku dan berhasil membunuh keempat laki-lakinya, menyisakan Maggie sendiri yang masih hidup. Pasukan Bromley kemudian masuk dan ya sudah mati semua. Karena yang ada tinggal Maggie, mereka menginterogasinya dan mendapatkan informasi bom di laptop Ian Wood. Dengan cepat polisi mencari Ian Wood di bandara dan berhasil mengamankan bomnya sebelum melukai banyak orang. Bromley mendapat info tentang Kwan yang berhasil membunuh pelaku. Dia kemudian menyuruh pasukannya untuk mencari Kwan. Catherine Davis, atasan Liam, berterima kasih kepada Liam karena sudah memberikan info tepat waktu sebelum bom meledak di penerbangannya. Tapi dia juga tahu hubungan Liam dengan Maggie, salah satu pelaku. Jadi posisi Liam sangat tidak diuntungkan karena hubungannya dengan Maggie. Untungnya Catherine ini meminta pencabutan hukuman kepada 5 orang, salah satunya Liam dan keponakannya Sean. Dengan catatan Liam harus mengikuti apa kata Catherine dan patuh 100%. Kalau si Cat ini menyuruh Liam lompat, Liam harus menjawab kemana, nggak ada alasan lain. Lalu Liam juga harus membeberkan semua yang dia tahu terkait autentik Ira. Setelah terbang ke London, Kwan datang menyusup ke ruangan Liam. Kwan tahu Maggie adalah pelaku pengeboman dan punya hubungan dengan Liam. Jadi dia menganggap Liam ini berbohong kalau dia tidak tahu. Kwan memaksa Liam untuk mengirim fotonya dengan Maggie ke internet dan membuat penduduk tahu Liam punya hubungan dengan pelaku teroris. Kwan kemudian pulang ke restorannya dan bertemu dengan partnernya Lem. Lem sangat bersyukur Kwan balik lagi dengan selamat. Pasukan Bromley yang akhirnya menemukan Kwan tidak melakukan apa-apa dan hanya mengawasi karena merasa berhutang sesuatu kepada Kwan.